Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan praktikum IoT, yaitu sistem IoT monitoring suhu dan kelembapan pada toilet umum. Nah, pertama ada saya, yaitu Fadli Maulana Iksan dengan NPM 2235100202. Saya Muhammad Hafiz Fauzan Sangaji, NPM 2235100459. Kemudian ada saya Ridho Gafuna Wahyudi dengan NPM 2235100171. Dan saya Muhammad Surya Fadila dengan NPM 2235100277. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi yang kami buat ini adalah untuk mengefisienkan fasilitas terutama pada toilet umum untuk mengelola lingkungan seperti suhu dan kelembapan agar pengunjung merasakan kenyamanan dan juga kesehatan bagi lingkungan. Di sini dengan menggunakan sistem yang otomatis untuk memantau suhu dan juga kelembapan secara real time. Data yang dikumpulkan dapat diakses dan memberi peringatan apakah suhu dan kelembapannya melebihi batas aman, mengatur ulang ventilasi pendingin ruangan, dan mengatur keputusan secara otomatis, serta menonaktifkan alat dan pendingin ruangan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Lalu rumusan masalah dari yang kami buat ini adalah bagaimana rancangan sistem ini dapat memantau suhu dan kelembapan udara berbasis IoT, terutama pada toilet umum. Berikutnya data apa saja yang relevan untuk dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan pemantauan suhu dan kelembapan udara. Lalu bagaimana algoritma cerdas dapat digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan dioptimalkan oleh sistem. Lalu yang terakhir, bagaimana efektivitas sistem dalam menjaga kenyamanan pengunjung di toilet umum dan mengurangi konsumsi energi. Tujuan dari penelitian kami adalah penelitian ini untuk merancang dan mengembangkan sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara secara otomatis berbasis IoT, mengumpulkan data suhu dan kelembapan secara real time, menggunakan perangkat IoT untuk memantau kondisi lingkungan toilet umum, menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan algoritma cerdas untuk memberikan rekomendasi pengaturan suhu dan kelembapan yang optimal. Yang terakhir, mengevaluasi efektif atau tidaknya sistem dalam menjaga kenyamanan pengunjung. Manfaat materi berikutnya yaitu manfaat dari alat beserta alat dan bahannya yang akan dijelaskan oleh Fadli Maulana Iksan. Manfaat dari alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang IoT dan penerapan algoritma cerdas untuk pemantauan dan pengendalian lingkungan. Kemudian, yang kedua, dia menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait penerapan IoT dalam sistem pemantauan lingkungan di fasilitas publik. Yang ketiga, dia mendorong pengembangan sistem cerdas yang lebih efisien dan ramah lingkungan melalui teknologi IoT. Yang saya sebutkan tadi merupakan manfaat dari akademis. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama, dia membantu mengelola toilet umum dalam memonitor dan mengelola kondisi suhu dan kelembapan udara secara otomatis dan efisien. Kemudian yang kedua, dia menyediakan data berbasis analisis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengaturan suhu dan kelembapan di toilet umum. Yang ketiga, mengurangi konsumsi energi berlebihan dengan penggunaan alat pendingin atau humidifier hanya saat diperlukan. Kemudian ada manfaat sosial dan lingkungan. Yang pertama, dia meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pengunjung toilet umum dengan menjaga kondisi suhu dan kelembapan yang optimal. Yang kedua, dia mengurangi jejak karbon dengan efisiensi penggunaan energi yang lebih baik melalui sistem IoT. Yang ketiga, dia menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan alam fasilitas publik menggunakan teknologi modern. Kemudian alat-alat yang kami gunakan dalam merangkainya, yang pertama dia terdapat breadboard. Breadboard adalah tempat merangkai alat-alat dan tempat tersambungnya aliran listrik. Yang kedua, dia ada ESP32 yang mana berperan sebagai otak dari mekanisme ini.
Yang kedua ada DHT11 yang merupakan sensor untuk suhu dan kelembapan. Kemudian ada MQ2 yang berfungsi sebagai sensor gas. Kemudian ada exhaust fan yang berfungsi untuk mengeluarkan aroma tidak sedap maupun oksigen, karbon dioksida, dan lain-lainnya. Kemudian ada relay yang berfungsi untuk tombol on off daripada exhaust fan yang tidak bisa on off secara sendirinya. Baiklah, itu saja. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Hafiz Fauzan Sangaji, yaitu dia akan menerangkan tentang codingan dan penjelasan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, jadi kita untuk menghosting secara real time hasil data yang telah kita dapat ini dengan dikirim ke web localhost ini real time kan. Jadi awal mula saya harus ke XMPP dulu, PHP My Admin. Di sini saya harus membuat database bernama multisensor, di mana terdiri dari ID yang dimana itu adalah primary key-nya kita letak, ada suhu, kelembaban, dan gas, karena yang perlu kita tampilkan adalah suhu, kelembaban, dan gas. Jadi kita perlu minimal 3. Kemudian setelah kita buat, baru kita buat codingannya. Nah, di sini di codingannya ini saya buat namanya multisensor, yaitu pertama kita cek di indeksnya dulu. Indeks ini lebih secara hampir lebih jelas dia adalah kayak bagian stylenya doang, dan yang lebih penting itu adalah di bagian PHP yang lainnya, yaitu cek gas, cek kelembaban, cek suhu. Ini penting ini. Di bagian cek gas itu kita tuh kayak mengkonekkan dari DB multisensor yang telah kita buat di PHP My Admin ini, supaya bisa kita transfer ke localhost kita. Makanya di sini ada MySQL Connect, hostname localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada, database-nya dari multisensor. Ini connect-nya. Jika lo gagal, maka akan ada. Jika lo tidak bisa, maka dia akan ada tulisan gagal. Jika lo connect, dia akan berhasil. Ada tulisannya itu data terkirim. Sama seperti hal yang lainnya, begitu juga dengan kelembaban, sama berdasarkan tabel multisensor juga. Begitu juga dengan suhu. Dari tabel multisensor yang telah kita buat ini, setelah dia dapat terkumpul datanya di sini, kita buat database-nya DB multisensor yang terisi dari suhu, kelembaban, dan gas. Baru kita hosting menggunakan Visual Studio Code, lalu kita hosting. Hasilnya seperti ini. Jadi secara tidak langsung inilah real time, ini berubah-ubah dia. Akurat lah, real time lah, walaupun agak lambat sedikit, tidak menjadi masalah. Dan yang penting itu adalah kirim data. Di sini MySQL Connect, hostname, localhost, username, root dari database DB multisensor. Suhu yang diisi adalah dari suhu yang di Arduino ini. Kelembaban begitu juga sama, gas juga sama. Simpan MySQL query, connect query, insert into the TB sensor, suhu, ATB sensor, tabel sensor, suhu, kelembaban, dan gas. Jikalau bisa, maka akan terbaca berhasil dikirim. Jikalau tidak, maka akan gagal terkirim. Oke, ini adalah kalkulasiannya. Mana kita bisa coba tes ya. Kita tes.
Ini kan panas kan, kelembaban nanti dia naik tuh. Nah, kita tes korek. Ini kan sensor gas nih. Ini MQ32. Oke, naik kah? Dari 800, 1000, 1100. Nanti kalau memang melebihi, nanti kipas akan berjalan. Nah, setelah itu ya bagian itulah yang bagian dari hosting dari saya. Untuk selanjutnya akan lanjutkan pada pembaca. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian codingan pada ESP32. Di sini kita akan menginclude library DHTH, WiFiH, dan HTTP client. Fungsinya seperti biasa, DHT untuk membaca sensor DHT, WiFi untuk WiFi, ini untuk webnya. Kemudian kita define atau kita membuat kita define apa ya? Kemudian kita akan mendefinisikan pinnya, yaitu pin DHT berada pada 21 di ESP32. Kemudian lanjut DHT type-nya DHT11 adalah tipe sensor DHT. Kemudian gas sensor pinnya kita di pin 34. Lalu pin fan relay-nya di 23. Terakhir pin LED-nya 22. Kemudian definisikan juga temperatur threshold-nya, yaitu jika melebihi 34 maka kipasnya menyala, jika gasnya lebih dari 1500 maka kipas menyala. Menggunakan logika OR. DHT pin constr SSID ini adalah WiFi ya. WiFi, kemudian passwordnya anti-gay. Kemudian constrnya host, yaitu IP address pada laptop 192.168.56 dan 1. 192.168.249. Serial begin ini adalah monitornya. DHT begin untuk memulai. WiFi begin, SSID password, ya terus gitulah. Jika status WiFi tidak terconnected, apa ini maksudnya? Oh, ini koneksi ke WiFi, ya. Serial print connected. Ya, ini pin mode, serial print sistem siap. Nah, masuk ke void loop. Sini ESP32 akan membaca 3 buah variabel, yaitu suhu, kelembaban, dan gas, yang dimana suhu diambil dari DHT red temperature, kelembaban dari DHT red humidity, dan gas dari analog read. Jika isnan suhu atau isnan kelembaban, serial gagal membaca data dari DHT11. Maksudnya apa? Maksudnya, jika tidak terbaca suhu dan kelembaban, maka akan muncul pesan gagal membaca. Mari tes aja. Kita akan mencabut satu pin dari DHT11 nih. Nah, gagal membaca. Kita colok lagi. Kemudian refresh. Terbaca lagi. Hah? The fuck? Nah,
sudah terbaca lagi. Menampilkan data ke serial monitor, serial print suhu, kemudian data suhu, kemudian print derajat Celcius, lalu kelembaban, data kelembaban, print persen RH, kemudian gas level dan print gas. WiFi client kita menggunakan HTTP port 80. Jika tidak terhubung maka print connection failed. String link ini untuk menghubungkan kepada database multisensor, dan kelembaban serta gas. Mana dia ini? Ini kan? Nah, SQL DB multisensor tabel. Nah, ini dia. Lah, apalah? Nah, ini dia. Suhu, kelembaban dan gas. Ini tadi. Nah, suhu, kelembaban dan gas. Kemudian masuk ke logika kontrol kipas dan LED. Jika suhu lebih besar atau sama dengan yang ditetapkan tadi, yaitu 34 derajat, atau gas lebih besar dari gas threshold yang ditetapkan, yaitu 1500, maka tulis fan relay pin high atau nyalakan kipas high, dan LED nyalakan juga. Kemudian di monitornya tampilkan kipas dihidupkan, suhu atau gas berlebih. Else jika kurang dari, fan-nya mati, LED mati, dan kipas dimatikan. Delay-nya 1000, jadi untuk mengukur seberapa lama delay-nya. Kita buat jadi 500 lah. 100 kan, mampus. Tes. Hanya. Alamak, error cuy. Balik. Apa coba? Baik, lanjut ke permasalahan masalah. Masalah yang didapat biasanya berupa gagalnya terkoneksi meskipun sudah terhubung semua kabelnya. Cara menyelesaikan masalahnya atau solusinya adalah dengan mengecek kembali kabel-kabelnya, apakah terhubung atau bengkok. Dan yang paling penting ini dia, kabel jumper yang diekstensi lagi terkadang putus, jadi dia gagal terkoneksi. Nah,
Ya, sepertinya itu saja masalah kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.